Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang sekarang sedang bersemangat untuk belajar tes TOEFL? Kita sekarang akan membahas structure pada skill 3 dan 4, khususnya pada exercise ya. Kita lihat dulu di skill 3 ini ada apa? Ini ada present participles. Present participles ini adalah verb ing ya teman-teman. Verb ing ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia ini adalah yang ngapa-ngapain. Wajib ya baca teori yang ada di kotak ya. Present participles. A present participle is the ing form of the verb. The present participle can be part of the verb or an adjective. Jadi present participle itu bisa merupakan bagian dari predikat dan bisa juga merupakan adjektif atau kata sifat. It is part of the verb when it is accompanied by some form of the verb be. Jadi verb ing itu adalah bagian dari kata kerja ketika di depannya itu ada to be-nya. It is an adjective when it is not accompanied by some form of the verb be. Dan dia itu adalah menduduki fungsi sebagai adjektiva ketika tidak ada to be di depannya. Oke, kita ke exercise 3. Selalu baca perintahnya dengan teliti ya. Each of the following sentences contains one or more present participles. Underline the subject once and the verb twice. Circle the present participles and label them as adjectives or verbs. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Jadi seperti biasa, kita garis bawahi subject 1 kali dan verb 2 kali. Kemudian nanti kita harus mengurungi. Kalau kita nemu verb ing, kita kurungin, terus kita tentukan dia itu sebagai apa dalam kalimat ini ya, sebagai verbakah atau sebagai adjektifakah. Dan kita tentukan apakah kalimat ini benar atau salah. Kita lihat contoh di nomor 1. The crying baby needs to be picked up. Subjek kalimat ini adalah kata baby. Kemudian predikatnya adalah kata needs ya. Dan kalimat ini sudah betul ya. Kita analisis dulu. Ini subjeknya aslinya itu adalah the crying baby, itu semuanya subjek. Jadi bayi yang sedang menangis itu perlu untuk dijemput. Kata crying ini verb ing ini berfungsi adjektif menjelaskan kata bayi. Kalau diartikan nih, bayi yang menangis itu. Number 2, the clothes are lying on the floor should go into the washing machine. Kalimat ini subjeknya adalah the clothes. Kemudian lying ini adalah verba. Should go ini juga verba. Nah, berarti kalimat ini sudah langsung salah ya. Kenapa lah? Verbanya ada 2. Nah, mestinya verbanya kan yang should go aja ya. Mestinya verbanya yang should go. Karena yang depan ini dekat dengan subjek ini, kemungkinan dia itu sebenarnya adalah keterangan saja. Jadi penjelas, jadi adjektiva saja. Harusnya ini adjektiva, tapi kenapa malah jadi verb dalam kalimat ini? Jadi harusnya ini R-nya hilang. The clothes lying on the floor should go into the washing machine. Jadi apa yang harus pergi ke washing machine? Ya the clothes. Tapi the clothes yang bagaimana? The clothes yang lying on the floor. Jadi ini harusnya fungsinya harusnya bukan verba ya, harusnya ya, seharusnya kalau kita benarkan ya. Fungsinya di sini adalah fungsi adjektiva mestinya ya. Oke baik, now sekarang kita ke number 3. The waitress bringing the steaming soup to the waiting diners. Ini subjeknya tentu adalah the waitress. Kemudian kok ada bringing di sini ya? Bringing, tapi eng tanpa to be. Kemudian the steaming soup, ini juga ada kata steaming ya. Ya kita harus pakai sense ya. Di sini subjeknya tentunya the waitress kan. Terus bringing apa? Bringing the steaming soup to the waiting diners. Nah, mestinya jadi bringing ini mestinya posisi verba ya, tapi di sini bukan verba, justru dia adjektif. Dia kurang to be. Nah, jadi kalimat ini adalah
Nah, jadinya kalau seperti ini ya jadi salah. Incorrect. Mestinya the waitress is bringing, ada isnya, is bringing the steaming soup to the waiting diners. Nah, di sini ada dua kali verb ing ya. Steaming soup. Nah, yang pertama, steaming soup itu adalah adjektif menjelaskan kata soup to the waiting diners. Waiting di sini menjelaskan kata diners kepada para diners yang menunggu. Number 4. Most of the striking workers are walking the picket line. Subjek kalimat ini adalah kata workers, kemudian are walking. Ini adalah predikat. Kalimat ini, most of the striking workers are walking the picket line, ini sudah betul ya, correct. Kita lihat dulu, ini subjeknya adalah semuanya, ini subjek, are walking the picket line, are walking ini adalah predikat. Kata di sini ada kata striking ya. Striking ini kita lingkari dan ini fungsinya adalah adjektiva untuk menjelaskan kata workers. Jadi kalau diartikan para karyawan yang sedang mogok itu. Number 5. For her birthday, the child is getting a talking doll. Kalimat ini subjeknya adalah kata child, predikatnya adalah is getting. Is getting a talking doll. Ya, jadi ini a talking doll ini adalah objek. Di sini mengandung verb ing. Nah, verb ing di sini ini adalah adjektif. Kemudian verb ing yang ada di kata is getting ini adalah verb. So kalimat ini sudah betul ya. Number 6. The setting sun creating a rainbow of colors in the sky. Subjek kalimat ini adalah sun, kemudian creating a rainbow. Nah, kalimat ini tidak punya predicate ya, tidak punya predikat. Mestinya harusnya dikata creating ini predikatnya ya, mestinya, tapi salah. Kurang to be, jadi ini adalah incorrect. Nah, ini subjeknya adalah the setting sun, terus harusnya is creating a rainbow of colors in the sky. Di sini ada kata the setting. Nah, di sini itu the settingnya ini adalah menduduki fungsi adjektif untuk menjelaskan kata sun. Jadi matahari yang sedang tenggelam. Itu is creating, maksudnya ya, menciptakan rainbow of colors in the sky. Number 7. The ship is sailing to Mexico is leaving tonight. Kalimat ini subjeknya adalah the ship. Ini ada is sailing, ini adalah sebuah predikat, dan di belakang ada is leaving, ini predikat lagi. Double predicate berarti kalimat ini incorrect atau salah. Mestinya bagaimana? Mestinya kalimat ini predikatnya adalah yang is leaving ini, kemudian yang is sailing ini dekat dengan subjek ya. Itu kita jadikan keterangan saja. Jadi isnya dihapus menjadi the ship sailing to Mexico is leaving tonight. Jadi sailingnya mestinya itu adjektif saja, bukan fungsi verb. Number 8. The letters needing immediate answers are on the desk. Subjek kalimat ini adalah letters. Predikatnya adalah are. Di sini ada kata needing. Ya, needing immediate answers ya. Untuk kata needingnya ini adalah fungsi adjektiva. Jadi kalau diartikan surat yang membutuhkan immediate answers itu ada di meja. Jadi apa yang ada di meja? Surat. Ya, surat. So it is sudah betul ya. Number 9. The boring class just ending a few minutes ago. Oke, subjek kalimat ini adalah class. Ya, sebenarnya mulai dari the ini sudah subjek, tapi utamanya class. Kemudian di sini tidak ada verbanya. Nah, harusnya ending ini adalah verbanya harusnya ya, tetapi malah tidak. Jadi kalimat ini tidak punya verba, salah. Boring ini adalah fungsi adjektif untuk menjelaskan kata class. Ending di sini adalah fungsi adjektif juga. Padahal ini harusnya fungsi verba. Harusnya itu ada to be-nya. Misalnya was ending, atau kalau tidak kita rubah menjadi bentuk simple-nya, yaitu ended karena sudah lampau ya ini. Jadi the boring class just ended a few minutes ago. Number 10.
The fast-moving clouds are bringing freezing rain to the area. Subjek kalimat ini adalah kata clouds, ya, tapi sebenarnya mulai dari the lagi ya kayak tadi ya. Are bringing ini adalah verba. Freezing rain to the area itu adalah freezing rain. Freezing rain ini adalah objek ya, to the area, ke area itu. Jadi kalimat ini sudah betul. Ya, kita lihat. Moving ini adjektif menjelaskan kata clouds ya. Are bringing ini verba. Freezing rain. Freezing ini adjektif untuk menjelaskan kata rain. Jadi awan yang bergerak dengan cepat itu are bringing, sedang membawa hujan yang membeku to the area. Freezing rain to the area. Oke, nah sekarang kita ke skill 4. Sekarang past participle. Verb 3 itu kalau diartikan itu kebalikannya dari verb ing. Kalau verb ing tadi yang ngapa-ngapain, kalau verb 3 yang diapa-apain. Kita baca dulu teorinya. A past participle often ends in ed, but there are also many irregular past participles. For many verbs, including ed verbs, the simple past and the past participle are the same and can be easily confused. The ed form of the verb can be the simple past, the past participle of a verb, or an adjective ya. Jadi kita kalau melihat verb ed, kita amati dulu ya. Bisa jadi verb ed itu adalah verb 2, bisa jadi dia adalah verb 3, bisa jadi dia itu adalah verb 3 tapi fungsinya sebagai adjektif. Nah ini kalau yang nomor 1 ini simple past ini verb 2 ya. Dan verb 2 itu bisanya cuma jadi predikat. Kemudian yang nomor 2 nih, the past participle, ini adalah verb 3. Nah verb 3 ini bisa menjadi predikat kalau di depannya ada to be atau ada have, has. Bisa juga kalau verb 3-nya sendiri dan dia itu menjelaskan kata benda, biasanya kata benda di belakangnya itu berarti dia itu menduduki fungsi adjektif. Ya, adjektif itu berarti verb berapa? Verb 3. Nah, sekarang kita ke exercise 4. Seperti biasanya kita baca dulu. Each of the following sentences contains one or more past participles. Underline the subject once and the verb twice. Circle the past participles and label them as adjective or verbs. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Nomor 1 contohnya, the food is served in this restaurant is delicious. Kalimat ini salah. Subjeknya adalah the food, mestinya predikatnya adalah yang is saja itu predikatnya. Jadi di sini malah double predikat. Ini ada verb, ini juga ada verb. Cara gampangnya itu kita kurungin seperti ini biar kelihatan bahwa sebenarnya itu kalimat ini bilang the food is delicious. Jadi yang served ini hanya penjelas. Jadi ini mestinya pembenarannya gimana? Harusnya isnya ini dihapus saja. Jadi tinggal the food served in this restaurant is delicious. Jadi sekarang ini bukan verb lagi tapi dia adjektif. Jadi kalau diartikan makanan yang disajikan di restoran ini enak. Yang enak apa? Makanan ya. Number 2. The plane landed on the deserted runway. Subjek kalimat ini adalah the plane, predikatnya adalah landed dan dia itu predikat ini. Jadi dia itu verb 2, kalau yang ini verb 2 ya. On the deserted runway, di deserted runway. Nah, desertednya ini adalah adjektif dan dia itu adalah verb 3 ya. Yang bisa menjadi adjektif adalah verb 3. Kalau diartikan pesawat ini mendarat di runway yang kosong. Nomor 3 sekarang. The unexpected guest arrived just at dinner time. Subjek kalimat ini guest, predikatnya adalah arrived. Nah, kita lihat dulu. Subjeknya itu bukan mulai dari kata the ya sebenarnya. Ya, unexpected ini adalah fungsi adjektiva. Verb 3 menjelaskan kata guest kalau diartikan tamu yang tidak diharapkan. Arrived ini verb 2 ya. Tiba, just at dinner time, pada waktu makan malam. So ini kalimat ini betul.
Oke, sekarang kita ke nomor 4. The courses are listed in the catalog are required courses. Kalimat ini subjeknya adalah courses, predikatnya adalah are listed, dan di belakang ada are lagi. Ini juga predikat lagi. Berarti kalimat ini adalah salah karena predikatnya kok ada 2 ya. Nah, kita lihat dulu. Ini kan subjeknya adalah the courses, kemudian verbanya adalah are, terus required courses ini adalah object of complement. Nah, mestinya are listed di sini itu mestinya adalah posisi adjektiva ya. Jadi are-nya dihilangkan. Jadi tinggal gini. Kelas-kelas yang terdaftar pada katalog itu adalah kelas-kelas wajib ya. Jadi listed ini adalah verb 3 adjektif mestinya, dan required ini juga verb 3 adjektif. Menjelaskan kata courses ya. Kelas-kelas wajib. Number 5. The teacher found the lost exam. Kalimat ini subjeknya adalah the teacher, predikatnya adalah found, dan ini verb 2. Jadi guru itu menemukan the lost exam. Kemudian ini objeknya adalah kata exam dan punya penjelas lost. Ini adalah verb 3. Verb 3 adjektif kata lost ini ya. Found ini verb 2 dan dia adalah predikat kalimat. So kalimat ini adalah betul. Number 6. The small apartment very crowded and disorganized. Kalimat ini subjeknya adalah apartment, kemudian tidak ada predikat, adanya malah ini crowded verb 3, disorganized verb 3 ya. Tidak predikat tapi malah verb 3. So kalimat ini salah. Nah, subjeknya adalah ini the small apartment adalah subjek. Nah, mestinya di sini ada kata is-nya ya. Is very crowded and disorganized. Jadi crowded and disorganized itu dua-duanya adalah menjadi adjektiva. Nomor 7. The photographs developed yesterday showed Sam and his friends. Subjek kalimat ini adalah photographs, kemudian ada developed kita kenali dulu, and ada kata showed. Predikatnya yang mana? Predikatnya adalah yang kata showed. Jadi ini dikurungin biar kelihatan, developnya dikurungin. Nah, jadi foto-foto itu menunjukkan Sam dan teman-temannya. Terus developnya verb berapa? Ini verb 3 dan dia adjektif. Untuk showed-nya ini verb 2 dan dia kata kerja, predikat ya. Jadi foto yang dicetak kemarin itu menunjukkan Sam dan teman-temannya. Betul. Number 8. The locker drawer contained the unworn jewels. Predikatnya adalah kata drawer, kemudian contained ini adalah verb 2 dan dia berarti kan kata kerja ya, verba, dan dia menjadi predikat kalimat ya. Kemudian unworn jewels ini adalah objek. Objeknya kata jewels dan unworn ini verb 3 adjektif. The locked drawer, locked-nya ini adalah juga verb 3 adjektif. Jadi kalau diartikan drawer yang terkunci itu berisi jewels yang tidak dipakai. So kalimat ini udah betul ya. Number 9. The tree was blown over in the storm was cut into logs. Kalimat ini subjeknya adalah the tree. Kemudian was blown ini predikat, was blown. Terus di sini ada was cut, ada 2 predikat. Oke, so kalimat ini langsung salah. Ya, kita lihat aja. Ini mestinya ini was blown over in the storm, ini kita kurungin dulu biar kelihatan ya. Jadi the tree was cut into logs. Kalimatnya aslinya bimbingnya gitu. Pohon itu terpotong-potong menjadi kayu-kayu. Nah, terus blown-nya ini mestinya di sini bukan posisi verba seperti ini tapi posisi adjektif. Jadi was-nya coret ya. Jadi the tree blown over the storm was cut into logs. Kalau diartikan pohon yang tersapu dalam badai itu terpotong-potong menjadi logs. Jadi apa sih yang terpotong-potong? Pohonnya.
Pohon yang mana? Pohon yang tersapu dalam the storm. Number 10. The students registered in this course are listed on that sheet of paper. Kalimat ini subjeknya adalah the students, kemudian ada registered. In this course ada kata are listed. Oke, berarti predikat kalimat ini adalah are listed. Ada kata registered in this course. Ini kita kurungin dulu biar kelihatan. Jadi ini kalimat aslinya bilangnya the students are listed on that sheet of paper. Terus registerednya ini apa? Ini adalah verb 3 dan dia adalah adjektif menjelaskan kata student ya. Jadi kalau diartikan students yang terdaftar dalam kursus ini are listed, terdaftar dalam on that sheet of paper. So ini sudah betul. Oke, sekarang kita ke exercise 3 and 4. Kita baca dulu perintahnya. Ini exercise gabungan ya. Each of the following sentences contains one or more principles. Underline the subject once and the verb twice. Circle the participles and label them as adjectives or verbs. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Nomor 1, our hosts are serving drinks on the third patio. Kalimat ini subjeknya kan ya host ya. Kemudian predikatnya adalah are serving. Drinks adalah objek, terus on the third patio. Ini keterangan tempat, third patio. Ini third patio, ini verb 3 adjektif menjelaskan kata patio. Subjek sudah lengkap, so ini betul. Correct. Number 2, the tired woman taking a much needed nap. Kalimat ini subjeknya adalah woman, kemudian tidak punya verba. Oke, tidak punya verba ya. Ini incorrect. Nah, mestinya gimana? Mestinya ini kan subjeknya kan the tired woman ya. Jadi wanita yang capek itu. Tired ini verb 3 adjektif. Mestinya ini is taking. Kemudian objeknya adalah a much needed nap. Jadi needed ini verb 3 menjelaskan kata nap. Tidur siang yang sangat-sangat dibutuhkan. Number 3, the letters were sent on Monday, arrived on Wednesday. Kalimat ini subjeknya adalah the letters, verbanya adalah were sent, tapi di belakang ada verba lagi, arrived on Wednesday. Jadi kalimat ini double verb. Salah ya. Mestinya gimana? Ya mestinya yang dekat dengan subjek ini jadikan adjektif. Jadi were-nya coret saja. Dan kita kurungin biar lebih jelas seperti ini ya. Jadi apa sih yang arrived on Wednesday? Ya the letters, tapi the letters yang mana? The letters sent on Monday. Letters yang dikirimkan di hari Senin. Jadi sent ini verb 3 adjektif. Arrive ini verb 2. Dan dia predikat. Number 4. The winners deserved the big prize. Subjeknya adalah the winners. Deserve ini adalah verb 2 dan dia adalah verba. Jadi kalau diartikan para pemenang itu layak mendapatkan hadiah yang bagus. So ini sudah betul. Number 5. The plants are growing in the garden, need a lot of water. Subjek kalimat ini adalah the plants. Predikatnya adalah are growing. Tetapi kok di belakang ada predikat lagi, need. Double predikat, berarti kalimat ini salah. Nah, mestinya gimana? Mestinya ini kita kurungin, yang dekat subjek kita kurungin dulu. Jadi kalimatnya kan bilang gini, the plants need a lot of water. Tanaman-tanaman ini membutuhkan banyak air. Nah, growing ini mestinya jadi adjektif saja ya. Jadi tanaman yang mana? Tanaman yang growing in the garden. Growing ini verb yang adjektif. The plants growing in the garden need a lot of water. Tanaman yang tumbuh di garden itu membutuhkan banyak air. Number 6. The shining stars lit up the darkened sky. Subjek kalimat ini adalah kata stars. Lit up ini adalah verba, predikat. The darkened sky ini adalah objek. Jadi kita kurung-kurungin dulu biar kelihatan ya. Shining stars adalah subjek. Lit up menerangi the darkened sky. Langit yang hitam. Shining ini adalah adjektif menjelaskan kata stars. Darken adalah
verb 3, adjektif juga menjelaskan kata shy. So kalimat ini betul ya. Number 7, the driver rapidly increased the speed of the racing car. Subjek kalimat ini adalah the driver, predikatnya adalah increased. Increase apa? Increase the speed, kecepatan dari mobil yang berbalap itu. Racing car ini adalah verb ing adjektif menjelaskan kata car ya. Increase ini verb 2 dan dia itu verba. Subjeknya adalah the driver. So sudah kelihatan kalau dikurung-kurung gini lebih gampang kelihatannya ya. Driver itu dengan cepat meningkatkan kecepatan dari mobil yang membalap itu. Jadi ini sudah betul. Number 8, the excited children trying to build a snowman in the falling snow. Kalimat ini subjeknya children. Children itu mereka sedang mencoba untuk membuat sebuah snowman ini ya. Snowman in the falling snow. Ini objeknya kata snowman. Subjeknya adalah the excited children. Di sini tuh mestinya trying to build ini mestinya adalah verba ya, tapi tidak ada to be-nya ya, berarti kalimat ini salah. Jadi the excited children ini excitednya verb 3 adjektif. Anak-anak yang senang itu harusnya are trying to build ya, sedang mencoba untuk membuat a snowman in the falling snow. Nah, di salju yang sedang turun. Nah, jadi kata falling ini adalah verb ing adjektif menjelaskan kata snow. Number 9, the students are completing the courses will graduate in June. Subjek kalimat ini adalah students. Di sini ada predikat are completing, tapi di belakangnya ada predikat lagi yaitu will graduate. Oke, jadi yang dekat dengan subjek ini kita kurungin dulu. Ya, jadi nanti kalimatnya ini sebenarnya adalah the students will graduate in June. Para siswa itu akan lulus bulan Juni. Siswa yang mana? Nah, ini penjelasnya. Are-nya dicoret dulu biar completing-nya menjadi adjektif. Siswa yang menyelesaikan kelas akan lulus bulan Juni. So, ini salah ya ini ya, karena kita harus benerin. Number 10. The dissatisfied customer is returning the broken toaster to the store. Kalimat ini subjeknya adalah customer, verbanya adalah is returning. Terus mengembalikan apa? Ini mengembalikan broken toaster ke toko itu. Objeknya adalah kata toaster ya, broken toaster. Nah, subjeknya kita kurungin dulu. Dissatisfied ini verb 3 adjektif ya, menjelaskan kata customer. Jadi customer yang tidak puas itu sedang mengembalikan toaster yang rusak itu ke toko. Kalimatnya ini sudah betul. Teman-teman, sekian untuk video ini. Untuk pembahasan selanjutnya, silahkan menunggu video yang berikutnya. Bye-bye.